中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。当年，面对正义与邪恶、光明与黑暗， Hei antek-antek asing, hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, tidak pernah akan gentar. Tahun 2025, dua bangsa sama-sama menoleh ke belakang. Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan, sementara Cina memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Keduanya lahir di tahun yang sama. Namun lihatlah hasilnya hari ini. Cina berdiri sebagai raksasa militer dunia dengan anggaran pertahanan lebih dari 300 miliar dolar, kapal induk, jet tempur siluman, hingga rudal hipersonik. Indonesia baru saja menaikkan anggaran pertahanan menjadi 245 triliun rupiah, sekitar 17 miliar dolar, dengan fokus modernisasi bertahap. Pertanyaannya jelas, mengapa perjalanan 80 tahun membawa hasil yang begitu berbeda? Mari kita bedah dengan data dan fakta terbaru. Kekuatan militer selalu berawal dari satu hal, anggaran pertahanan. Dan disinilah jurang pertama langsung terlihat. Cina tahun 2024 menggelontorkan lebih dari 314 miliar dolar untuk pertahanannya. Itu setara hampir 5.000 triliun rupiah, jumlah yang cukup untuk membangun ratusan kapal perang, jet tempur siluman, hingga mengoperasikan 3 kapal induk sekaligus. Indonesia tahun 2025, pemerintah akhirnya menaikkan anggaran pertahanan menjadi 245,2 triliun rupiah atau sekitar 17 miliar dolar. Kenaikan ini memang besar, naik hampir 48% dari pagu awal, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bila dibandingkan dengan Cina, gapnya masih luar biasa lebar. Bayangkan, 17 miliar dolar Indonesia versus 314 miliar dolar Cina. Artinya, anggaran militer China lebih dari 18 kali lipat lebih besar daripada kita. Dengan skala anggaran seperti itu, tak heran Beijing mampu mendanai program kapal induk, rudal hipersonik, dan teknologi luar angkasa. Sementara Indonesia baru masuk fase akselerasi modernisasi, membeli jet Rafale, menambah kapal selam baru, dan memperkuat sistem pertahanan udara. Dari anggaran, kita beralih ke faktor paling mendasar dalam militer, jumlah prajurit. Cina dengan lebih dari 2 juta personel aktif adalah salah satu militer terbesar di dunia. Ditambah 0,5 juta cadangan dan paramiliter yang mencapai jutaan, total kekuatan manusianya sulit ditandingi. Setiap tahun, PLA melatih pasukan ini dalam skenario perang besar-besaran, mulai dari simulasi invasi, operasi lintas matra, sampai latihan di medan ekstrem. Bandingkan dengan Indonesia, TNI memiliki sekitar 400.000 prajurit aktif dan cadangan dalam jumlah hampir sama. Untuk Asia Tenggara, angka ini menjadikan TNI salah satu militer terkuat di kawasan. Tapi dibandingkan dengan China, jumlahnya hanya 1/5. Bukan hanya soal kuantitas, intensitas latihan juga berbeda. China rutin menggelar manuver yang melibatkan ratusan ribu pasukan sekaligus, lengkap dengan kapal induk, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Indonesia juga aktif, latihan gabungan dengan Amerika, Australia, Jepang, hingga negara ASEAN lainnya terus digelar. Tapi skalanya jelas tidak sebanding dengan latihan raksasa yang dilakukan PLA. Setelah jumlah personel, mari kita lihat ke langit, di mana superioritas teknologi benar-benar menentukan. Cina memiliki lebih dari 1.200 jet tempur aktif. Di antaranya ada J-20, jet siluman generasi kelima yang dirancang menandingi F-35 Amerika. Armada ini dilengkapi ratusan pesawat serang, drone tempur, hingga pesawat tanker dan angkut strategis. Artinya, PLA Air Force mampu menjangkau ribuan kilometer dari wilayahnya, bahkan keluar kawasan. Indonesia saat ini hanya mengoperasikan sekitar 41 jet tempur aktif, gabungan F-16 dan Sukhoi. Sebagian sudah berusia tua, meski ada harapan baru dengan kontrak 42 Rafale dari Prancis. Modernisasi sedang berjalan, tapi jelas jarak teknologinya masih lebar. Sekarang mari kita turunkan pandangan ke laut. PLA Navy adalah armada raksasa dengan 754 kapal perang. Mereka punya 3 kapal induk, puluhan kapal perusak,
fregat modern, dan 61 kapal selam, termasuk bertenaga nuklir. Inilah salah satu armada laut terbesar di dunia. Indonesia memang memiliki angkatan laut terkuat di Asia Tenggara. Kapal perangnya mencapai ratusan unit, termasuk fregat dan korvet buatan dalam negeri. Namun skalanya tidak bisa disandingkan dengan Cina. Kapal selam kita hanya 4 unit aktif, dengan rencana penambahan 2 unit Skorpene lewat kerjasama dengan Prancis. Kontrasnya jelas. Cina membangun kekuatan global, sementara Indonesia fokus menjaga kedaulatan maritim di kawasan. Sekarang kita beralih ke daratan, di mana jumlah tank dan sistem artileri jadi tolok ukur kekuatan tempur klasik. Cina mengoperasikan lebih dari 6.800 tank tempur utama, dari Type 96 hingga Type 99 yang sudah berteknologi modern, ditambah ribuan kendaraan tempur infanteri, artileri self-propelled, hingga roket peluncur jarak jauh. Dengan jumlah sebanyak ini, PLA mampu menggelar operasi darat berskala besar di berbagai front sekaligus. Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 331 tank utama, mayoritas Leopard 2 buatan Jerman. Kualitasnya mumpuni di kelasnya, tapi jelas secara kuantitas tidak bisa dibandingkan. Namun, keunggulan terbesar Cina bukan hanya di tank, melainkan pada senjata strategis. Beijing memiliki arsenal rudal balistik antar benua, mulai dari DF-41 dengan jangkauan lebih dari 12.000 km, hingga DF-17, rudal hipersonik yang sulit dicegat sistem pertahanan manapun. Ditambah lagi, Cina adalah negara nuklir dengan ratusan hulu ledak aktif. Indonesia fokusnya berbeda. TNI mengandalkan rudal konvensional untuk pertahanan wilayah, seperti Exocet anti kapal dan sistem artileri jarak menengah. Dan yang terbaru, Indonesia mendatangkan rudal SRBM Khan dari Turki. Indonesia memang tidak memiliki senjata nuklir dan tidak bercita-cita mengembangkannya. Perbedaannya jelas. Cina membangun deterrence global dengan nuklir dan rudal strategis, sementara Indonesia berfokus pada pertahanan konvensional untuk menjaga kedaulatan. Di balik kekuatan militer, ada mesin yang jarang terlihat tapi sangat menentukan, industri pertahanan dalam negeri. Cina berhasil membangun ekosistem raksasa yang nyaris mandiri. Nama-nama seperti Norinco untuk kendaraan tempur, Avik untuk pesawat, hingga China Shipbuilding Industry untuk kapal perang adalah tulang punggung PLA. Mereka mampu memproduksi hampir semua kebutuhan militer, dari senapan serbu, tank, kapal induk, jet siluman, sampai rudal balistik antar benua. Tak heran, Cina kini masuk jajaran eksportir senjata terbesar keempat dunia, dengan pasar utama Pakistan, Afrika, dan Timur Tengah. Indonesia juga punya industri pertahanan sendiri, meski skalanya jauh lebih kecil. PT Pindad memproduksi senjata ringan dan kendaraan tempur. PT Dirgantara Indonesia membuat pesawat angkut CN-235 dan N-219, sementara PT PAL di Surabaya sudah mampu merakit kapal perang fregat, LPD, dan kapal selam bekerja sama dengan Korea Selatan. Capaian ini patut dihargai, tapi realitanya, Indonesia masih bergantung pada impor untuk alutsista strategis, jet tempur modern, sistem pertahanan udara jarak jauh, hingga sebagian besar radar dan rudal masih harus didatangkan dari luar negeri. Perbedaannya jelas, Cina mengandalkan produksi dalam negeri untuk memperkuat PLA, sementara Indonesia masih merangkai puzzle industri pertahanan agar suatu hari bisa lebih mandiri. Setelah melihat kekuatan yang ada sekarang, mari kita lihat ke depan. Arah modernisasi. Cina punya visi besar. Beijing menargetkan pada tahun 2035, tentara pembebasan rakyat harus berubah menjadi militer kelas dunia. Setiap tahun, langkah menuju target itu makin nyata. Kapal induk baru diluncurkan, jet siluman terus dikembangkan, rudal hipersonik diuji coba, hingga pasukan antariksa dan siber diperkuat. Modernisasi PLA berjalan cepat, konsisten, dan dengan anggaran yang nyaris tanpa batas. Indonesia juga punya peta jalan sendiri, Program Minimum Essential Force atau MIF. Tujuannya lebih realistis, memastikan TNI punya kekuatan minimum yang memadai untuk menjaga kedaulatan wilayah. Langkah-langkahnya jelas, pembelian 42 jet Rafale, pembangunan kapal selam baru bersama Prancis, peningkatan pertahanan udara, serta penguatan industri dalam negeri. Bedanya, modernisasi Indonesia berjalan bertahap, menyesuaikan anggaran dan kondisi ekonomi. Cina membidik panggung global. Indonesia berfokus pada pertahanan kawasan.
Jadi mengapa di usia yang sama, kekuatan militer Indonesia dan Cina bisa berbeda sejauh ini? Jawabannya ada pada 3 hal: ekonomi, prioritas, dan ambisi nasional. Cina menempatkan militernya sebagai alat untuk menjadi kekuatan global. Indonesia menjadikan TNI sebagai penjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Meski jurang kekuatan begitu lebar, bukan berarti Indonesia tertinggal tanpa arah. Dengan anggaran pertahanan yang kini melonjak ke 245 triliun rupiah, program modernisasi terus berjalan. Sedikit demi sedikit, TNI memperkuat dirinya dari langit, darat, hingga laut. Ingat, di Asia Tenggara, TNI tetap salah satu militer terkuat. Dan dengan langkah yang konsisten, Indonesia akan mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika geopolitik yang semakin panas. Itulah analisa dari update militer. Menurut Anda, strategi apa yang paling efektif agar TNI bisa memperkecil ketertinggalannya dari kekuatan besar seperti China? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.